Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa biladi rasulillah. Tawassalna bismillah wa biladi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi alil badri ya Allah. Ilahi sallimil umma minal afati wan niqmah. Ilahi sallimil umma minal afati wan niqmah. Wa min ammi wa min gumma wa bi alil badri ya Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya.
Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Rabbi zidna ilman nafi'a wa wafiqna amalan salihan wa hab lana rizqan halalan wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina taubatan nasuha. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, pemirsa di rumah, saya Ijal kembali hadir dalam program Pesantren Tegal bersama Sarung Gajah Duduk. Masya Allah, saya paling keren di sini yang solonya tadi poster. Iya. Salawat dan diri ibu yang berapa yang mau tanya? 60-an ini 68. Langsung suaranya mantan KDI. Keren. Ibu tapi semangatnya keren ya. Dan alhamdulillah ibu-ibu semua cantik-cantik. Ini jilbabnya warna biru, bajunya warna putih, sama dengan cantik manis yang di depan. Iya. Ibu. Ibu. Saya tahu pemirsa di rumah ya. Sekali lagi pasti pemirsa juga penasaran. Ini mau tahu. Ini ibu yang bersalawat cantik bagus dan bagus lagi bajunya. Ini dari mana? Betul. Kemudian ibu ketua yang sudah di sini. Kita mau tahu. Ibu. 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 Boleh tahu ini ibu-ibu Majlis Taklim? Marhaban, Bontolebang, Makassar. Yang paling keren di tengah bilang Bontolebang. Dah gigi nak. Jadi kamu ibu kan ya? Kamu mataku tidak bagus tu. Oh iya. Bu. Marhaban, Bontolebang. Tangan Ridho. Anda pemirsa di rumah, kita juga bersama Ibu Ketua sekarang. Nanti kita akan bicara Ibu Ketua. Sebelumnya saya ingatkan lagi, Ibu. Pemirsa di rumah, jangan lupa untuk kunjungi website dari Sarung Gajah Duduk. Di websitenya itu di www.gajahduduk. Tahu di W? Gajahduduk. .com ya. Bu. Karena sekarang Sarung Gajah Duduk bukan cuma sarung lajuan. Atau kayak kita pakai jilbab ada, pasmina ada juga, ke gamis ada, lengkap nih. Jadi kalau mau kita tahu lagi produk terbarunya, bisa follow Instagram dan Facebooknya. Di bisa juga atau ya @gajahduduk_ai. Dia bukan ikom ID. Nanti muncul, ini kamu cantik. Boleh. Jadi ibu mau beli di situ boleh juga. Mau jadi reseller, menjual di Makassar boleh. Budi, aman. Pokoknya nanti follow lah. Bu.
Bu. Saya bincang dulu sama Ibu Ketua. Bisa perkenalkan nama teh Ibu Ketua, terus kegiatannya apa saja, Majlis Taklim tak, berapa jumlahnya? Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hairul Baria Arif Mansur. Masjid Majelis Taklim kami di sini kebetulan baru berusia masuk baru bulan kemarin Ustaz. Masya Allah. Bulan kemarin tapi banyak nih di. Anggotakan 30 hampir 40 juga. Masya Allah. Iya baru. Program kami ya insya Allah kami mengadakan pendekatan ke masyarakat, terus intinya memberikan intinya kebersamaan, persaudaraan kepada masyarakat dengan anggota kami ya Ustaz. Iya. Jadi semoga kebersamaan kami bisa membuahkan tali silaturahmi yang erat bersama kami para anggota dengan masyarakat. Di bulanan pengajian kebetulan kami mengadakan tiap minggu ya. Masya Allah. Tiap minggu. Tiap hari Jumat. Iya, sudah ibadah. Iya. Biasa. Kebetulan belum. Kan baru kebetulan kemarin Ustaz ya. Bu. Jadi siapa yang tidak pernah pergi mengaji Bu Ketua? Semua biasa. Semua biasa tidak masuk. Biasa kalau Masuk jadi kalau tidak pergi mengaji, zaman dulu tuh nggak pergi ya, tapi namanya ibu-ibu pasti ada. Kita semua berharap semua pada datang. Amin. Pokoknya karena baru harus semangat lagi untuk meningkatkan iman kita, terutama. Kita sudah buat Majelis Taklim, marhaban. Bontau lewang Makassar, masya Allah. Nah, Ibu. Ibu. Pemirsa di rumah, ada yang tahu kita hari ini temanya apa? Tahu saya? Oh, belum tahu. Masa? Kita tidak tahu? Saya juga. Kira-kira hari temanya Ustaz? Ya, untuk hari ini tema kita insya Allah 3 bentuk kesadaran. Apa Bu temanya? Pelan-pelan berkelahi. Tema kita, belum. Tema kita juga ini apa? Betul. Yang pertama, belum bilang agak lebih tahu Ustaz. Tafadhol selesaikan. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdalus salati wa atammut taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahm waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqna bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Ibu, bagaimana kabar hari ini? Sehat? Anak-anak sehat? Suami sehat? Dompet sehat? Oh, saya ingin Masya Allah. Boleh lah Ya, sobat. tapi saya percaya kalau dompetnya sehat karena banyak kulihat cilat-cilat di sini. Saya tidak tahu emas betulang kah atau imitasi, saya tidak tahu. Tapi cantik kuliah. Jadi insya Allah mudah-mudahan kita semua pemirsa di rumah
diberikan kesehatan dan keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu pemirsa di rumah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita akan membahas tentang 3 bentuk kesadaran. Kenapa sih kita harus menjelaskan tentang bentuk-bentuk kesadaran itu? Karena orang yang ingin melaksanakan perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala, langkah awalnya mesti sadar. Kalau orang tidak sadar, bagaimana caranya dia mau mengenal Allah? Kalau orang tidak sadar, bagaimana dia mau mengerjakan perintah-perintah Allah? Kalau orang tidak sadar, bagaimana mungkin dia bisa meninggalkan larangan-larangan Allah? Itulah pentingnya kita membahas bentuk-bentuk kesadaran ini. Maka ulama mengatakan ada 3 hal, ada 3 perkara, ada 3 bentuk kesadaran itu. Yang pertama adalah menyadari nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita mesti menyadari nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Nikmat yang besar, nikmat yang kecil, semua kita mesti menyadari bahwa semua itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Apa yang ada pada diri kalian itu berupa nikmat, itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi hal yang selalu tidak kita sadari adalah pemberi nikmatnya. Kadang-kadang Bang, kalau kita dikasih nikmat, yang selalu kita sadari nikmatnya kita lupa dengan yang memberikan nikmat. Kita selalu ingat nikmat, kita lupa mun'im. Mun'im itu adalah pemberi nikmat. Pemberi nikmat itu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ulama mengajarkan kita, ketika kita mendapatkan nikmat, paling kurang, paling sedikit kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bahkan kalau sedikit jarang yang minta, bilang betul-betul kalau sedikit sedikit nah. Nah, benar tidak Bu? Ya. Iya betul. Nah ya, biar sedikit kita ucapkan apa? Alhamdulillah. Itu salah satu cara kita menzahirkan bahwasanya kita menyadari nikmat yang Allah berikan. Di dalam kitab Kifayatul Atqiya fi Thariqil Auliya ala Hidayatil Azkiya disebutkan, qala ba'dul arifin, berkata sebahagian orang-orang yang arif billah, orang-orang yang sudah mengenal Allah, orang-orang yang dekat dengan Allah. Alhamdulillah samaniyatu ahrufin. Kalimat alhamdulillah berjumlah 8 huruf. Ka'abwabil jannah, sejumlah pintu-pintu surga. Kalimat alhamdulillah 8 huruf, pintu surga 8 huruf. Wa man qalaha, siapa yang mengucapkan alhamdulillah an safail qalbi, dalam keadaan hati yang bersih, istahaqqa ayyadkhulahal jannah min ayyiha syaa, maka dia berhak, dia pantas memasuki surga dari pintu yang mana saja dia kehendaki. Masyaallah. Dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin dalam keadaan hati yang bersih, kita bisa masuk dari pintu yang mana saja kita kehendaki. Tadi ada ibu-ibu terlambat mau lewat situ tapi terkunci, tidak bisa. Tapi kira-kira kalau terbuka kini semua pintu, mau masuk kemanapun bisa. Mau lewat samping kanan boleh, samping kiri boleh, mau lewat depan boleh, lewat belakang boleh, asal jangan lewat atas. Halum pakainya. Karena bosi. Ya. Jadi bayangkan kalau kita sadari itu, kenapa bisa dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin Allah bisa memberikan kita masuk ke dalam surga dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Kenapa? Karena di situ ada kesadaran bahwasanya nikmat itu datang dari mana? Allah. Sehingga Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian pandai bersyukur terhadap nikmat-nikmat yang aku berikan kepada kalian, maka aku akan tambahkan. Bagaimana caranya Allah tambahkan itu nikmat? Bukan Allah tambahkan itu setiap kita mendapatkan nikmat
kemudian kita bersyukur, Allah tambahkan nominalnya? Tidak. Terkadang Allah tambahkan keberkahannya, terkadang Allah tambahkan rahmat di dalamnya, terkadang Allah subhanahu wa ta'ala tambahkan keafiatannya. Contoh, kalau kita penghasilannya suami kita setiap bulannya itu 2 sampai 3 juta per bulan, kalau kita pandai mensyukuri itu, kita menyadari bahwasanya yang tetapkan saya punya rezeki suami ini 2 sampai 3 juta per bulan adalah Allah. Kalau kita syukuri itu, bisa jadi nominalnya tidak bertambah, Bu, tapi barakahnya bertambah. Masya Allah. Iya. Apa itu berkah, Ustadz? Kalau berkah di dalam harta itu sedikit cukup, apalagi banyak. Tapi kalau harta tidak berkah, banyak tidak cukup, lebih-lebih sedikit. Kayaknya pengalaman semua ini ibu kayak ini. Pintar semua. Iya. Pintar. Karena Iya. tiap minggu Tiap ngaji pasti tahu. Iya. Saya kira ada miarisannya di sini. Belum kita. Karena ada tadi ibu-ibu terlambat tenten tas. Saya bilang, oh ini nih sebentar. Iya. Oh salah jadi. Bungkusan tas sebentar. Ya. Oh kantong plastik. Iya, masih banyak mau dibungkus. Iya. Ya, jadi kalau harta itu berberkah, pasti dia akan mencukupi kita. Cukup untuk sekolahnya anak-anak, cukup untuk makan hari-hari, cukup untuk dipakai bayar cicilan, dipakai bayar utang, dipakai bayar COD. Itu harta yang berkah, Bu. Karena saya yakin banyak semua paketnya ini yang akan datang. Ada di Malang, ada di menunggu mi. Ada lalu sebentar mami dikirim ke alamat, menelpon minta di anuna. Tabe Bu ada di depan rumah ta. Akhirnya nabalas kita tabe anu kan lagi majelis taklim Kak. Ibu, mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan, baik dari segi kesehatan, harta kita, anak-anak kita, usaha kita, mudah-mudahan semuanya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau lanjut, Bu? Tidak mengantuk, Jaki? Semangat. Pemirsa di rumah, Ibu Majelis Taklim jangan kemana-mana dulu, kita kembalikan ke Bang Icar. Masya Allah, Pak Ustaz, terima kasih, Ibu. Ibu. Apa yang pertama? Kenapa sadar kan? Kesadaran apa? Kenapa sadar kan? Mensyukuri. Iya. Berarti dengan ucapan tidak no. Iya. Karena 3 juta. Jadi yang kedua belum pi. Karena kenapa? Belum pilih itu si Ustaz. Kita mau iklan dulu. Jadi pemirsa di rumah jangan kemana-mana, tetap di program Ustaz Gaul bersama Sarung Gajah dulu. Pemirsa, kembali lagi di program Ustaz Gaul bersama Sarung Gajah duduk. Nah, alhamdulillah kita masih bersama Ibu Ketua dan Ibu-ibu Majelis Taklim. Masya Allah. Marhaban betul Bang. Sebelum kita lanjut berbicara dengan Ibu Ketua juga, saya ingatkan dulu Ibu-ibu dan pemirsa di rumah. Kenapa Sarung Gajah duduk disebut legenda Nusantara? Ada yang tahu? Ya, betul Ibu Ketua ya. Dari dulu Mi diproduksi. Nah, produk pertama lama Mi. Betul. Karena Sarung Gajah duduk Ibu Ketua, ibu-ibu pemirsa di rumah, dimulai dari tahun 1970. Berapa? 70? 70? 70? Iya, dua ya. 1972. Iya, Ibu juga dapat. Iya. Oh, kelihatan Ibu. Ini
ini masih muda tahun ini Bu. 1972. Jadi dan alhamdulillahnya lagi pabriknya ini masih di Indonesia. Karena banyak itu sarung yang pabriknya di luar negeri. Tapi ini di Indonesia. Tepatnya di daerah Pekalongan, Jawa. Iya, Jawa. Jawa. Titik yang ada di bawah. Iya. Jawa. Tengah. Ya. Oh, tapi tuh ibu di belakang orang Jawa. Ibu yang orang Jawa. Barat. Saya orang Jawa di belakang Jawa Tengah ini. Ibu ini di Jepang ya. Kayak salah orang Jawa. Jawa Bu. Emosinya juga nih, emosi sambil Jawa. Keren. Bu. Nanti kalau mau jalan-jalan ke pabrik boleh. Nanti dikasih harga di bawah lagi harga pabrik. Oke Bu? 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 Kita bincang-bincang dulu Bu Ketua. Ibu Ketua, kira-kira kan ini baru Ibu Ketua ya. Ini Majelis Taklim baru bulan kemarin. Nah kira-kira kedepannya mau bikin program apa? Terus harapannya buat Majelis Taklim itu apa? Gitu. Ya, kita ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah rencana kami ke depannya semoga Majelis Taklim kami dekat dengan masyarakat sini. Amin. Insya Allah. Terus hubungan kita berusaha untuk supaya pendekatan ke masih kami anggota insya Allah kayak bersaudara lah begitu kekeluargaan. Iya. Kode nggak bisa ke saya. Kita yang kode. Program. Iya. Insya Allah kedepannya kita mengadakan apa ya takjil. Iya. Misalnya ini kebetulan ini baru kan sekarang ya TPA-nya kebetulan. Kita menunggu mereka yang mau ya semoga kedepannya masyarakat sekitar sini bisa menerima kami menerima kami apa adanya. Terus insya Allah memang pendekatan untuk ke depan ke masyarakat kita itu yang kita utamakan yang besar. Ya, tanpa masyarakat kami tidak apa-apa. Jadi harus ada dukungan. Jadi dari pendekatan itu, insya ke depan sama teman-teman ini pendekatan ke masyarakat sama kita tidak apa namanya ya enggak tapi yang gitu ya Ustaz. Insya Allah. Bu. Sering nih Ibu. Iya. Ibu. Yang pertama tadi apa? Apa sih? Hah? Temanya adalah iya, pokoknya kata tombol. Yang pertama betul itu saya mensyukur menyadari gua namanya manja. Pertama apa? Hah? Bagaimana berarti? Menyadari satu dulu. Ibu menyadari? Apa disadari? Ini nggak tahu. Masa yang kedua? Belum. Iya. Sekarang kita bisa tanpa usah seragam. Masya Allah. Nah, jadi di antara cara mensyukuri nikmat itu kita sadari pemberi nikmat, tapi tidak bisa kita pungkiri kita juga harus berterima kasih kepada wasilah yang Allah Subhanahu wa taala jadikan penyampai nikmat.
Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yashkurillah man la yashkurin nas. Tidak dianggap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kalau tidak pandai berterima kasih kepada sesama manusia. Untuk saat ini kita berterima kasih kepada Fajar TV dan sponsor kita Sarung Gajah Duduk, karena dia datang mewasilahi kita, kita bermajelis di sini, ya, kita berkumpul di sini mendengarkan tausiah, salawatnya ibu-ibu. Itu semua adalah wasilah yang Allah turunkan sebagai rahmat, sebagai kasih sayangnya kepada kita semua. Maka daripada itu kita mesti berterima kasih. Apalagi sekarang ustaz dan host bukan cuma sarungnya, dari kopiah, baju sampai sarungnya semua dari Sarung Gajah Duduk. Masya Allah, tepuk tangan dulu. Tapi ada penyampaian baru ya Bang ya. Kalau cak beli sarung yang diproduksi nih Bener. PT Gajah Duduk. Ya, kalau yang mau asli. Iya, bener. karena banyak paslu. Banyak pastinya benar. Oh iya. Banyak masukan. Paslu, ya paslu. Bukan palsu. Iya, karena paslu, palsu, pulsa itu beda tipis di semua. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu, ibu-ibu apalagi ini bulan suci Ramadan kalau mau bagi-bagi sarung, nanti pesan di Sarung Gajah Duduk. Itu Sarung Gajah Duduk nanti bagi-bagi. Gimana caranya pesan Ustaz? Nanti buka link yang ada di bawah ini. Masya Allah. Ibu. Masya Allah. Ibu. Lanjut. Yang kedua yang harus kita sadari adalah menyadari kelalaian kita dan maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini banyak lalai, Bu. Banyak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dipersenkan itu 100%, syukur-syukur kalau taat 50, maksiatnya 50. Saya khawatirnya maksiatnya 70, taatnya 30. Nauzubillahi min dzalik. Kita lebih banyak lupa kepada Allah Subhanahu wa taala dibandingkan ingat. Ya Nabi bilang tadi, ibu-ibu itu HP boleh hening, tapi hati tidak boleh. Masya Allah. Iya, jadi kita boleh saja ramai, tapi hati kita sunyi bersama Allah. Kita boleh saja sunyi, sepi, tetapi hati kita ramai bersama Allah Subhanahu wa taala. Selalu zikir. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Manusia sudah hampir dihisab di hari kiamat, tapi dia masih lalai dan berpaling dari apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Sudah azan masih tinggal main HP. Sudah azan masih tinggal sikutu-kutui. Syukur kalau tidak gosip. Ya, biasanya itu kalau masih berdua masih aman ji, masih masalah rumah tangga bahas. Tapi kalau cukup mitigam, nabilan nucine ji anunjo, amalio tobero, nisenjinjo otona, na cicili ji. Anggapan na kau pusing anu, tekom bare cicilan na tahu. Ya, itu kalau cukup tiga itu lagi kalau datang penjual sayur kamu dende. Baru pertama kali dia beli sayur, apa mina panggilkan itu kan sayur kah? Nah bilang sambalu, nakip sambalu, padahal baru pertama kali itu dia beli sayur. Nah karena siapa nih sambalu? Nah bilang itu penjual sayur kali 5.000. Nah kena talusa bumo, bateku memalin rini, padahal pertama kali itu. Iya, dikasih 3.000. Nah kena rosak bulalo mo. Akhirnya nah bilang itu sambalu, kata kala kamu balu gangang. Nah datang penjual ikan lagi. Nah bilang berapa ini ikan tak? 20.000 satu ekor bu. Nah bilang 20.000, dilelong nah itu 10.000 ji. Apa nak Pablo juga kak? Lampam kok dilelong di lapo goto. Atau kalau tidak nabilan tak kalah ini pisau tak kalah bunuh mah. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita banyak lalai, banyak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita sadari bahwasanya kita banyak lalai, banyak maksiat, cepat-cepat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi tinggalkan orang-orang yang lalai, berkumpul dengan orang-orang yang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada wadah majelis taklim, jadikan wadah majelis taklim itu untuk senantiasa terhubung kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, luar biasa. Baru pertama kali ini saya mendengarkan salawat yang dimasukkan zikir la ilaha illallah di dalamnya. Nanti ibu ini, saya tidak tahu betulnya umur 25 tahun ini ibu kapan ini. Sendena umur 25 tahun ini Ais. Iya, pasti. Pasti. Bukan saya. Kita, kalau saya ada istriku. Suami Natonji tahu Mas. Ya. Daripada suami Natonji. Iya. Masa? Iya, sendena umur 25 tahun ini kau menikah sama adikku. Ya. Tapi alhamdulillah dan jadi nenek, jadi kita saja ini cucuna ini kapan? Ya, jadi ibu. Ya, iya, luar biasa. Di tengah-tengah solawat dimasukkan zikir la ilaha illallah. Kata Rasulullah SAW, man qala la ilaha illallah fi akhir kalamihi dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya, ketika dia sakratul maut, dakhalal jannah, dia akan masuk ke dalam surga. Jadi ketika kita menyadari kita banyak lalai, banyak maksiat, maka cepat-cepat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Bertaubatlah kalian semua kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman. Kita disuruh bertaubat, tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya taubat. Yang terakhir yang harus kita sadari adalah kita menyadari waktu dan umur kita. Waktu kita ini terus berjalan, umur terus berkurang, bukan bertambah. Kadang-kadang heran saya lihat anak-anak muda sekarang, gen Z, ya, panjang umurnya, untuk di masjid. Saya tidak di masjid, kasih habis ke satu album. Nah, dia bilang panjang umurnya, padahal pada hakikatnya berkurang. Waktu terus berjalan, Bu. Jadi ada 3 waktu kemarin, waktu sekarang, dan waktu yang akan datang. Waktu kemarin itu sudah lewat. Waktu sekarang inilah yang kita. Kalau waktu yang akan datang belum tentu kita sampai ke sana. Mau dapat generasi emas 2045 belum tentu sampai ki. Apa yang harus dilakukan Ustaz? Ketika kita sadari waktu dan umur itu, perbanyak memammi amalan. Hari ini manfaatkan memammi. Kalau hari ini masih bisa ki solat memang maki. Hari ini masih bisa ki baca Quran memang maki. Hari ini masih bisa berzikir memang maki. Hari ini masih bisa bersedekah memang maki. Jangan jadi orang al-pelitu wasekeu. Ya. Pokoknya jangan tunda-tunda amal. Jadi pokoknya kerjakan amal ini, jangan kamu tunggu besok. Besok deh. Siapa tahu mati makin. Ya kan? Betul Ustaz. Baru berkumpul begini, begitu padahal tadi itu sama-sama jadi majelis taklim. Oh, tapi memang tadi waktunya di majelis taklim tidur ke kuliah. Ya. Nah. Tidak ada tidur sini. Tidak ada ji. Tidak ada. Pokoknya sini semua semangat. Ini namanya semangat baru. Ya, kita doakan mudah-mudahan ibu majelis taklim di sini semua bisa istiqomah. Amin. Yang belum paham diberikan kepahaman. Amin. Yang belum lancar baca Qur'annya mudah-mudahan dilancarkan baca Qur'annya. Yang belum bisa melaksanakan sholat dengan sempurna mudah-mudahan diberikan anugerah bisa melaksanakan sholat dengan sempurna. Anak-anaknya yang belum sholat mudah-mudahan sholat. Anak-anaknya yang belum menutup aurat mudah-mudahan menutup aurat. Anak-anaknya yang kurang pandai mudah-mudahan dipandaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu majelis taklim, pemirsa di rumah, jangan kemana-mana dulu. Jangan bolehkan ke Bang Ican. Terima kasih Ustaz, Masya Allah. Bu. Ya, Ibu. Bu. Lagi tidur. Lagi mengantuk. Saya itu paling mengantuk. Bu. Kalau tidak mengantuk saya tanya. Tadi apa temanya?
Nah, itu yang caranya pertama. Sadar karena pelan-pelan. Yang pertama sadar akan tanya bebas sebenarnya ya, Ustaz. Iya. Ya, pemberi nikmat. Yang kedua kelalaian dan kemaksiatan. Yang ketiga sudah yang ketiga juga. Proses kita yang ketiga apa? Sadar akan apa ibu? Belum. Yang ketiga adalah ya sadar akan waktu karena kematian tidak tahu. Oke Bu. Setelah ini siapkan untuk 2 orang yang bertanya. Ya, pemirsa di rumah kita iklan dulu. Jangan kemana-mana, tetap di program Ustaz Khalil bersama Sarung Gajah Duduk. Legenda Nusantara. Pemirsa kembali lagi di program Ustaz Khalil bersama Sarung Gajah Duduk. Alhamdulillah kita masih bersama Ibu Ketua dan Ibu Maisalin. Marhaban Muslimah Makassar. Nah, sebelum kita kasih kesempatan Ibu yang bertanya di segmen ini, saya akan kembali. Jadi betul dari Pak Ustaz tadi. Nanti kalau mau beli sarung pertama adalah yang asli, itu diproduksi oleh PT Gajah. Jangan kira ke saya Gajah dulu. Gajah dulu. Kenapa itu? Iya, PT Gajah dulu. Karena kemarin tadi masak Maisalin tuh bilang, Ibu kenapa Ibu? Saya beli kau sarung di sana tuh Gajah dulu sih. Tapi kenapa banyak kena? Ini kita bangun sih. PT apa enggak? Salah memang. Jadi yang asli adalah dibuat oleh PT Gajah. Yang asli lagi yang lebih otentik lagi Bu, karena sarung Gajah dulu itu dulu garis-garis dengan kotak-kotak. Nah, kalau mau yang lebih otentik beli dia sarung Gajah dulu yang ada tulisan. Iya, bukan gitu. Tulisan Gajah dulu, bukan gitu juga. Di mana Gajah dulu ada tulisan Arab. Di bawah Gajah dulu ada tulisan Arab. Kenapa? Karena tulisan Arabnya lebih otentik begini. Ini contohnya, jadinya. Nah, juga kota-kota ji, garis-garis sekarang lebih bermotif ya. Harganya setelah ini nanti bertanya. Tadi saya oke Bu. Ya makanya jangan gitu palai, jangan sampai palsu. Oke Bu. Jadi yang ada. Seperti itu kalau dia Bu. Oke, kita kasih kesempatan pemirsa rumah ibu-ibu yang bertanya boleh angkat tangan. Siapa? Jadi belakang dulu boleh, jangan Ki. Langsung tuh Ibu. Saya langsung berdiri, saya akan bersih Ki, depan Ki. Ya maju ya, sini. Jangan lupa nanti perkenalkan namanya, tinggal di mana, majlis taklim tak, anaknya berapa, suaminya berapa. Kita bangkan nih. Ya. Bahaya lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosyanti. Saya tinggal saya tinggal di
Veteran Selatan, Inspeksi Kanal Selatan 1. Alhamdulillah, kebetulan 3 putri. Alhamdulillah. Ya, suami. 1. Saya dong. Ya. Pak Ustadz. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya ingin bertanya Ustadz, karena sama sekarang ini tidak bisa dipungkiri bahwa anak-anak itu gemar pakai HP. Apakah ada tips yang karena kebetulan Ustadz anak-anak itu biasa kalau dia ajak salat biasanya sebentar, sabar sih mama, itu jawaban yang sering diberikan sampai-sampai mamanya biasa emosi. Jadi mungkin ada tips dari Ustadz bagaimana agar anak itu bisa salat tepat waktu tanpa ini HP-nya. Iya. Iya. Sebentar itu. Oh, iya, makasih Bu ya. Iya, makasih. Nanti ada di belakang ya. Iya, makasih. Iya, Bu. Jadi jawabannya ditampung dulu. Kita dulu Bu jawabannya. Kita akan panggil lagi satu lagi siapa? Angkat boleh. Oke, yang umur 25. Iya. 40 tahun yang lalu. Tapi ada kode dari tadi 3 putrinya baru. Yang sini kayaknya. Tak kontak ya. Iya. Berkata tahu ya? Ayo, kita bunyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haja Maryam. Panggilan Ian. Tentara bilang orang Makassar tuh. Iya. Iya, bahagia. Tempat tinggal saya di Artotarus Bandai Blok A4. Asrama Brimob. Iya. Hati-hati gitu, hati-hati. Iya. Sudah tua nih. Iya. Tapi suami ya? Sudah meninggal. Jadi tinggal beres ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Ada bukan Brimob proses muslimun. Mungkin yang pertama Ustaz mengajar di SMA 11. Yang kedua dosen di Tomang, jurusan PTU. Yang ketiga kerja di BPTE, sekarang kerja di profesor. Sudah cukup di situ. Ya, bagaimana sama Ustaz? Ibu ketua atau Ustaz satu ini? Masih nih Bu. Ustaz. Ustaz, saya minta bertanya Ustaz bahwa tiap-tiap apakah yang selalu berbuat sehingga sikap kita tidak mudah putus Ustaz. Karena saya gak sanggup Ustaz, sementara sudah putus. Nanti langsung untuk saya putus ini. Nah itu, tolong ada Ustaz. Sudah tidak putus zikirnya. Ya, ini adalah walaupun putus apa kamu terima. Iya. Supaya saya lanjutkan lagi anunya pikirnya supaya tidak putus seperti itu. Kita bantu Lagi bantu Pak Ustaz. Lagi bantu Pak Ustaz. Tapi masih sholat. Sudah tua nih Pak Ustaz. Iya. Waktu muda Ustaz, alhamdulillah. Ya. Itu tadi aku bilang yang 25 tahun, saya 25 tahun ya. Iya.
Iya. Itu sudah 6 kok. Masya Allah. Dua ibu. Oh, cukup ini. Cukup ini. Ya yang sama ayah dari kamu artinya tahu Ustaz bahwa ini gajah dulu selama saya kenal saya tidak pernah lagi membeli sarung-sarung yang lain karena saya memang suka sekali ini. Ternyata penggemarnya sarung gajah dulu ini ya. Sekali tadi itu kalau kebetulan ada rezeki sedikit saya beli gajah begini Kalau gajah begini bu berdiri bukan duduk. Tidak duduk ini bu berdiri. Serius saya beli biasanya iya saya sama saya beli yang asli kan dah tua kalau bilang asli Masya Allah. Sekarang Ustaz kalau palsu tidak baik tapi kalau asli alhamdulillah itu dipakai alhamdulillah. Iya. Kali sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, mama dipanggil ya. Oh, Bunda. Masya Allah. Keren, betul. Kadang-kadang benar ya. Itu pertanyaan luar biasa tuh. Kadang-kadang begini gitu kayak begini kan. Ya ada, jadi kan sih. Putus lagi, gitu ya. Kira-kira amalannya seperti apa? Oke, Bu. Pemirsa di rumah muda jawabannya? Mau atau tidak? Masya Allah. Baik, kita jawab yang pertama dulu. Pertanyaannya Ibu Ros. Ibu Ros, bagaimana caranya menghadapi anak-anak yang kalau disuruh? Ya kan sekarang anak-anak tidak bisa tidak bisa kita pungkiri Bu, karena anaknya juga ustaz kuat main HP. Iya, belum ada kesadaran ini. Iya. Kesadaran. Jadi bagaimana caranya kita memberikan nasihat anak-anak itu supaya dia bisa sholat tanpa meninggalkan HP-nya? Ya, karena banyak biasa itu salah caranya mendidik bapak-bapak. Nah, repik HP-nya sebentar dia tunjuk pusing. Iya, dia bilang, "Aduh, kenapa ku pecah itu HP ya?" Bilang gara-gara HP ini tidak mau sembahyang ini. Nah, pecah itu HP-nya. Akhirnya sebentar anaknya di sekolah butuh HP, beli lagi HP baru. Nah, jadi bagaimana caranya Ustadz? Sekarang anak-anak Bu tidak bisa lagi dididik menggunakan kekerasan, tidak bisa. Sekarang kita didik dia menggunakan pendidikan cinta seperti yang dikeluarkan kurikulumnya oleh Menteri Agama sekarang. Sekarang orang mendidik dengan cinta, Bu. Jadi kalau datang ke di situ, asiknya apa itu kita main nak? Apa itu kita tanya-tanya sedikit duduk di situ. Tapi bagus ki kapan itu nak sholat dulu baru dilanjut lagi. Iya, bagus kapan sholat dulu baru dilanjut lagi. Supaya supaya hubungan tak kepada Allah tersambung, game tak juga tidak hilang. Karena kalau tidak bagus kesembahyang tak mama ambil itu HP tak kalau masih anak-anak ya. Kalau orang dewasa jangan lagi bicara begitu. Iya, gampang kena wajah ki. Pokoknya kalau yang besar Ustaz, ambil kalau anak tak sudah kira-kira sudah umuran SMA, beda lagi nasihatnya. Kalau anak tak sudah umuran SMA, kita duduk baik-baik lagi. Kalau perlu Bu, itu kan apalagi kalau laki-laki, tapi ibu putri semua anaknya. Putri, 3 putri semua. Sudah mau menikah? Belum Pi? Belum? Tunggu Mi. Nanti saya antar ke rumahnya Ibu. Iklan itu Bu. Jadi kalau sudah SMA, umuran SMA, beda caranya. Kalau anak-anak laki-laki itu biasa suka minum kopi di warkop, ibu-ibu harus ikut. Ayo pergi minum kopi di situ, enak kopinya. Di situ nanti tanya Mina, kenapa ini bermasalah tak? Tanya begitu. Banyak anak-anak sekarang curhat sama orang lain. Banyak di sekolah saya dapati anak-anak itu curhat sama ibu kantin. Di pesantren banyak saya dapati seperti itu. Dia lebih bisa mencurahkan isi hatinya itu ke ibu kantin daripada ibunya sendiri. Kenapa? Ibunya seperti singa. Baru mau bicara, saya moro-moro mami. Bagaimana anak intinya sekarang kalau keras lari anak tak dari kita. Beda dulu. Dulu janji orang tua ya kalau berdiri begini bela-bela mah kok.
Iya pasti. Kalau ada tamu Bu, baru kita mau masuk ada tamu. Nah lihat-lihat aja Ki, oh lewat belakang Ki. Betul? Sekarang anak-anak kah? Kalau dibola laki mata, apa nak bilang? Kenapa bola laki mata tak mak? La ilaha illallah. Jadi seperti itu. Nah, jadi pendekatan, lakukan pendekatan. Harus kita pintar baca keadaan gerak-geriknya anak-anak tak. Ya, itu yang pertama. Kalau sudah makin seperti itu masih belum bisa, ada yang diajarkan oleh Anda Guru Tabaharuddin satu doa. Insya Allah pasti anak tak taat kalau kita rutinkan itu doa. Kalau bisa di dalam 5 waktu sholat ini jangan tinggalkan itu doa. Ya, apa doanya? Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal doa. Jangan tinggalkan itu. Setiap sudah sholat, jangan tinggalkan itu doa. Baca Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal doa. Itu jadi nanti silakan cari doanya itu di Google, tanya Pak Kiai Google. Nah, Kiai Google, apa doa ini? Rabbi ja'alni muqimas sholati. Nanti klik cek. Ah, sudah ada itu nanti di situ. Rutinkan baca itu, insya Allah tanpa disuruh anak tak akan mengerjakan sholat. Apa artinya itu? Rabbi ja'alni, ya Allah jadikan aku muqimas sholati, orang-orang yang mendirikan sholat, wa min dzurriyyati, dan anak cucuku, anak cucu keturunanku, Rabbana wa taqabbal doa, wahai Tuhan yang maha mengabulkan doa. Itu artinya. Jadi baca itu Bu ya. Jadi kalau tidak bisa jalur bumi, jalur langit kita pakai. Betul? Sekarang pertanyaannya Ibu Iem. Aja iya. Ya, aja Iem. Kentara bilang orang Makassar. Ya. Orang Makassar itu aneh-aneh. Cantik namanya. Lain yang panggil Keng. Ibrahim dipanggil Bora. Baik kalau Ibrahim. Iya. Kalau Ibe. Yusuf dipanggil Ucu. Maryam dipanggil Yam. Ya. Jadi kentara sekali bilang orang Makassar Ki. Iya. Nah, pertanyaannya memang sudah selayaknya beliau tanyakan seperti itu. Betul. Karena umurnya beliau. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang sudah sampai 40 tahun, man jawaza arba'ina, siapa yang umurnya sudah sampai 40 tahun. Siapa di sini sudah 40 tahun? Tidak ada. Nah, lewat. Oh, lewat. Oh, berarti di atasnya. Saya kira umur 20. Mengakui sendiri. Lewat. Man jawaza arba'ina wa lam yablughu khairuhu ala syarrihi falyatabawwa maq'adahu minan nar atau falyatajazzaz ilan nar. Siapa yang sudah sampai 40 tahun umurnya sedangkan kebaikannya belum mengalahkan keburukannya, falyatajahhaz ilan nar, siap-siap masuk ke neraka. Makanya beliau bertanya, bagaimana caranya supaya tidak pernah putus itu zikir? Memang mesti harus ada riyadhah Bu. Saya punya guru dulu di pesantren ajarkan, itu selalu ta'alluq di dalam hati, selalu zikir Allah, selalu ingat asma Allah di dalam hati. Lupa, ingat lagi. Lupa, ingat lagi. Lupa, ingat lagi. Tapi jangan lupa tidak ingat-ingat. Jadi memang manusiawi itu Bu kalau kita lupa. Ya, tapi ketika ada lagi koneksi di dalam hati, astagfirullahaladzim, lupa, zikir lagi, lupa, zikir lagi, lupa, zikir lagi. Itulah kenapa setiap hari Allah ingatkan kita melaksanakan sholat 5 waktu supaya mengontrol. Kalau seumpama di waktu pagi ini sampai menjelang siang banyak lalita, ada waktu zuhur, tempat untuk kembalikan kita punya ingatan. Lalai lagi sampai masuk waktu sore, ada waktu asar. Waktu asar jadi waktu-waktu sholat itu adalah sentral untuk mengembalikan ingatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya begitu saja Bu. Lupa, ingat lagi. Ya. Lupa, ingat lagi. Insya Allah kalau kita sudah wiridkan itu nanti ada waridnya. Waridnya itu kita sudah akan bersambung kepada Allah dan tidak lupa lagi selama-lamanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kesimpulan
ceramah kita pada kesempatan hari ini adalah ada 3 perkara yang tidak harus kita sadari itu. Yang pertama, kita harus sadari nikmat Allah Subhanahu wa taala sebagai pemberi nikmat. Jadi jangan tinggal di nikmat itu, tapi fokus kepada pemberi nikmatnya. Kemudian kita sadari bahwasanya kita banyak kelalaian, banyak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berusaha untuk memperbaiki. Kemudian yang terakhir, kita mesti menyadari bahwasanya waktu dan umur terus berjalan. Kalau kita mengetahui bahwasanya waktu dan umur terus berjalan, maka siapkan amal-amal soleh sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selamat di akhirat dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ibu, jadi silakan amalkan apa yang diceramahkan. Bukan berarti ustaz menggurui ibu-ibu ini, tidak. Ustaz menggurui diri ustaz sendiri. Kalau ada ternyata yang melakukan kesalahan-kesalahan itu, mari sama-sama kita memperbaiki diri, karena sekarang kita berjalan menuju kepada Allah sampai Allah memanggil kita, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kalian kepada Tuhan kalian dalam keadaan ridha dan diridhai. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kalian dalam golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Mudah-mudahan kita semua pemirsa di rumah dimasukkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa di rumah, majelis taklim jangan kemana-mana dulu. Kita kembalikan ke Bang Ica. Masya Allah, luar biasa. Tepuk tangan dulu buat Ibu Taklim. Marhaban. Keren. Sampai akhir tausiah masih menyala matanya. Iya. Apalagi Ibu aja. Semakin menyala nih. Semakin menyala masnya. Bu. Ibu. Ya, itu tausiah dari Pak Ustadz, Ibu ya. Mudah-mudahan tausiahnya bisa bermanfaat, bisa masuk telinga kanan, keluar telinga. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi capek jadi putih-putih, tausiah masuk telinga kanan, keluar telinga. Gini lagi. Ya, tidak keluar. Jangan kasih keluar ke poin ini. Saya saja gini. Jadi masuk telinga kanan, disimpan di hati, diamal. Iya, semoga nanti jadi syafaat buat kita, diambil kita semua masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Bu, sekali lagi jangan lupa pemirsa di rumah, jangan lupa kunjungi website dari Sarung Gajah Duduk di www.gajahdudu.com. Nah, atau bisa follow Instagram dan Facebooknya di @gajahdudu_ID sini. Bu, mohon maaf kalau saya salah kata, karena kesempurnaan hanya milik kesalahan milik kita. Bersama kita tahu masalah. Jangan aja orang bersalah. Milik kita manusia. Ya, Bu Dek. Jadi kalau sama-sama saja. Bu, Ibu, terima kasih. Ibu, terima kasih ya. Jadi mudah-mudahan pemirsa rumah semua bermanfaat untuk hari ini. Sampai jumpa lagi di program Ustaz berikutnya bersama Sarung Gajah Duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.